Adolf Hitler, lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 di Braunau am Inn, Austria, merupakan salah satu tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah dunia. Sebagai pemimpin Nazi Jerman dari 1933 hingga 1945, ia memimpin Jerman dalam Perang Dunia II dan bertanggung jawab atas Holocaust, yang menewaskan jutaan orang, terutama kaum Yahudi. Kehidupannya dipenuhi dengan ambisi, kegagalan, kebencian, dan akhirnya kehancuran, yang mempengaruhi sejarah Eropa dan dunia secara mendalam. Namun sebelum kita membahas kisah Hitler ini lebih lanjut, dengan sangat rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih dan mari kita lanjut. Hitler lahir dalam keluarga sederhana. Ayahnya, Alois Hitler, adalah seorang pegawai bea cukai yang tegas dan sering bersikap keras terhadap anak-anaknya. Hubungan Hitler dengan ayahnya tidak begitu baik, sementara ia sangat dekat dengan ibunya, Clara, yang sangat mencintainya. Ketika kecil, Hitler bercita-cita menjadi seniman, tetapi ayahnya menginginkan ia bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ketika ayahnya meninggal pada 1903, Hitler merasa bebas untuk mengejar mimpinya. Setelah kematian ayahnya, Hitler pindah ke Wina untuk mewujudkan mimpinya masuk ke Akademi Seni Rupa Wina. Namun, ia gagal diterima karena dianggap tidak memiliki bakat yang cukup. Kegagalan ini merupakan pukulan berat baginya, dan selama di Wina, ia hidup dalam kemiskinan, menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku yang membentuk pandangan ekstremisnya, termasuk teori-teori rasial yang menganggap orang Yahudi sebagai ancaman. Pengalaman hidupnya di Wina berperan besar dalam membentuk pandangan politik Hitler. Ia mulai mengembangkan kebencian terhadap kaum Yahudi dan Marxisme, serta mengidolakan gagasan nasionalisme Jerman. Pada masa ini, ia juga mulai membenci sistem parlementer yang menurutnya korup dan tidak efektif. Meskipun hidup dalam kemiskinan, ia tetap bertahan di Wina hingga akhirnya pindah ke Jerman pada 1913. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, Hitler bergabung dengan tentara Jerman. Ia bertugas sebagai kurir di front barat, pekerjaan yang berisiko tinggi. Hitler adalah tentara yang disiplin dan berani, bahkan ia menerima penghargaan salib besi untuk keberaniannya. Namun, kekalahan Jerman dalam perang meninggalkan kekecewaan besar baginya. Ia menyalahkan kaum Yahudi dan komunis atas kekalahan Jerman, keyakinan yang akan mempengaruhi ideologinya di masa depan. Setelah perang, Jerman mengalami masa sulit dengan krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Pada 1919, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nazi, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Hitler segera menunjukkan kemampuan berbicara dan kepemimpinannya, dan pada 1921, ia menjadi pemimpin partai tersebut. Ia berambisi mengembalikan kejayaan Jerman dengan menghapus perjanjian Versailles yang dianggapnya mempermalukan Jerman. Pada 1923, Hitler mencoba merebut kekuasaan melalui kudeta yang dikenal sebagai Beerholputsch di Munich. Namun, kudeta ini gagal, dan Hitler dipenjara. Selama di penjara, ia menulis bukunya yang terkenal, Asteris Mein Kampf, Perjuanganku, yang menguraikan pandangan politiknya, termasuk antisemitisme dan konsep ruang hidup untuk bangsa Jerman. Buku ini menjadi fondasi ideologi Nazi dan menarik banyak pengikut. Setelah dibebaskan pada 1924, Hitler menyadari bahwa untuk berkuasa, ia harus menggunakan cara legal. Ia mulai membangun Partai Nazi menjadi kekuatan politik yang kuat, menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat yang kecewa dengan situasi ekonomi dan politik Jerman. Pada 1933, setelah serangkaian manuver politik, Hitler akhirnya diangkat sebagai kanselir Jerman. Dari sini, ia mulai mengubah Jerman menjadi negara totaliter di bawah kontrol Nazi. Sebagai pemimpin Jerman, Hitler dengan cepat memberlakukan undang-undang yang menyingkirkan musuh-musuh politiknya, seperti komunis dan sosialis. Ia juga mulai menerapkan kebijakan diskriminatif terhadap kaum Yahudi melalui Undang-Undang Nuremberg, yang melarang kaum Yahudi memiliki hak-hak sipil. Kebijakan ini menandai dimulainya diskriminasi sistematis terhadap kaum Yahudi, yang akhirnya berkembang menjadi Holocaust.
Pada 1939, setelah menguatkan militer Jerman, Hitler memulai Perang Dunia II dengan menyerang Polandia. Kebijakan ekspansionisnya mencerminkan konsep Lebensraum, atau ruang hidup, yang ia yakini penting bagi bangsa Jerman. Dengan serangan ini, ia melibatkan negara-negara Eropa dalam perang besar yang menghancurkan. Awalnya, Hitler meraih kesuksesan besar dengan strategi perang kilat atau Blitzkrieg, yang memungkinkan pasukan Jerman menguasai wilayah Eropa Barat dengan cepat. Namun, ketika ia memutuskan untuk menyerang Uni Soviet pada 1941, keputusan ini menjadi titik balik yang fatal. Pertempuran di front timur berlangsung brutal, dan pasukan Jerman mengalami kekalahan telak. Selain itu, keterlibatan Amerika Serikat dalam perang setelah serangan Pearl Harbor pada 1941 membuat situasi semakin buruk bagi Jerman. Meskipun Hitler masih percaya pada kemenangan, kekuatan sekutu semakin besar dan mampu mengalahkan pasukan Nazi di berbagai front. Pada akhirnya, pasukan sekutu berhasil menduduki Berlin pada 1945. Di sisi lain, kebijakan anti-Yahudi Hitler mencapai puncaknya dengan Holocaust, di mana lebih dari 6 juta orang Yahudi dibantai di kamp-kamp konsentrasi. Tragedi ini menjadi salah satu kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah, dan dampaknya masih dirasakan hingga hari ini. Pada tanggal 30 April tahun 1945, ketika kekalahan Jerman sudah tak terelakkan, Hitler dan istrinya, Eva Braun, melakukan bunuh diri di bunker mereka di Berlin. Kematiannya menandai akhir dari kekuasaan Nazi, tetapi warisan kejahatan yang dilakukannya tetap hidup dalam ingatan dunia. Kepemimpinan Hitler membawa kehancuran tidak hanya bagi Jerman, tetapi juga bagi seluruh dunia. Kehidupan Hitler menjadi peringatan tentang bahaya kebencian, ekstremisme, dan kekuasaan absolut. Ideologi rasisnya menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi banyak bangsa, dan warisannya penuh dengan luka dan trauma. Pembelajaran dari kehidupan Hitler menjadi penting untuk mencegah agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan.